Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diari Dani Gembrot. Kayak nomor satu main catur kalah mulu, siapa lagi kalau bukan suami aku ya teman-teman. Karena dia nantangin aku teman-teman. Dikira dia itu aku perempuan yang cupu yang nggak bisa main catur, tapi aku itu suhu teman-teman. Hahaha. Bukan ya, ini tuh ceritanya kita lagi tilik bayi, kita lagi nengok ponakane Pak Su, ponaan atau misanan ya aku nggak tahu lah, pokoknya kayak ponaannya Pak Su baru lahir ke dunia ini dan cowok, dan itu adiknya yang pakai baju hitam itu loh teman-teman, itu namanya Apta. Jadi Apta itu punya adik, punya baby lagi, kita lagi nengok, tapi berhubung di depan itu udah ada mama-mama yang bicara-bicara sama sama DIK itu mamahnya Apta. Jadi kita ke belakang aja, kita ngehibur Apta ya teman-teman. Karena aku itu lihat di YouTube, lihat di TikTok, lihat di mana aja kayak gitu tuh, kalau ada keluarga mempunyai dua anak alias anak pertama itu udah besar terus punya adik, jangan fokus ke adiknya aja kayak gitu, tapi fokus juga ke anak yang pertamanya kayak gitu, karena biar emosionalnya terus pemikirannya itu enggak yang amburadul kayak gitulah ya teman-teman. Aku juga enggak tahu bahasanya, tapi aku sedikit lah ya ngerti. Dan ini kita lagi seru-seruan catur, terutama aku sama Pak Su. Apta ini juga salah satu anak pencipta catur, dan dia itu beberapa kali menang lomba catur juara satu teman-teman. Keren banget sih menurut aku, dan dia itu baru kelas 2 SD kalau nggak 1 SD udah mendapatkan penghargaan catur teman-teman. Aduh pokoknya keren lah. Dan Apta ini juga les bahasa Inggris karena sekolahnya itu kayak semi internasional kayak gitulah ya teman-teman, kayak harus menggunakan bahasa Inggris. Dan aku itu tanya-tanya sama dia, Apta, kenapa kamu itu suka catur? Iya Bude, aku tuh suka catur sama matematika kayak gitu. Katanya dia itu bilang seperti itu. Kenapa? No, padahal kan kamu masih kecil. Ya pokoknya enak aja Bude. No, nanti biar otak aku itu bagus. Katanya gitu teman-teman. Aduh, wes iki otakku yo kalah sama anak kecil. Ya wes lah ya. Aku cuman iya ya Apta iya. Wes pinter kamu Apta ya, karena emang aku nggak tahu ya teman-teman. Aku itu nggak mudeng bahasa-bahasa kayak gitu itu, nggak mudeng karena jujur aja ya teman-teman, otak aku itu kosong teman-teman, tapi tenaga aku powerful. Dan ini dia ada bude aku, ada ibu mertua aku, ada Mbak Upi yang lagi nengokin anaknya, itu namanya kalau nggak salah Grey. Siapa ya, lupa aku karena baru pertama kali ya, maklum ya teman-teman, kita kan baru pertama kali nengokin baby boy ini, jadi ya maklum lah ya, lupa. Aku aja udah dipanggil bude, ya wajar lah ya kalau aku lupa. Ini tuh leknya suami aku lah, sebelahnya itu anaknya leknya. Aduh wis pokoknya bulat lah ya teman-teman. Aku itu kalau disuruh ngafalin kayak gitu tuh gak bisa, pelupaan aku. Tapi kalau nama-nama istilah itu aku lupa, tapi kalau orangnya aku nggak lupa. Dan ini juga ada adik aku, ada Arsy, ada Gilang juga lagi main-main di belakang. Wes pokoknya aku itu kalau di sini udah lumayan los ya teman-teman, karena beliaunya juga itu biasa aja, bukan yang jangan seperti ini, jangan seperti itu, enggak, tapi orangnya itu pokoknya los kayak gitu loh teman-teman. Dan ini Apta juga suka bantengan, jadi ini sama Pak Dini dilihat no bantengan. Dia tuh beberapa kali tanya sama Pak Dinya, Pak Di aku pengen lihat bantengan, tapi kalau diajak dia itu nggak mau karena dia itu jarang keluar, Apta itu jarang keluar teman-teman. Kalau mau dia ya wis tak ajak ke Malang kayak gitu, karena dia tuh suka bantengan, gak tahu kenapa juga dia kok tiba-tiba suka bantengan, sampai dia itu dibelikan bantengan sama ayahe. Nah ini tapi sebenarnya bukan banteng ya teman-teman, ini tuh barongseng tapi dia itu bilangnya banteng. Emang ya namanya juga anak-anak lah ya teman-teman.
Dan setelah dari rumahnya Apta, kita lanjut jalan-jalan ya teman-teman. Ini aku sama Pranky dan ketemu sama anak Vespa yang lagi mogok teman-teman, dan sedikit bakso itu lagi lihat-lihat juga, siapa tahu bisa benerin, ternyata nggak bisa, jadi kita mutusin buat nganter yang mogok ini ke lokasi yang mau dituju kayak gitu aja. Jadi kayak ya ya mau gimana lagi, Pak Su juga pakai motor Vario, nggak bawa alat dan lain sebagainya. Plus ini yang naik Vespa lokasinya itu deket, jadi kita antar aja sama Pranky dan juga Gocon. Sebenarnya kita itu berhenti karena lihat Gocon. Kita kira itu temannya Gocon, tapi Gocon ternyata juga nggak kenal. Cuman kan itu anak naik Vespa, ya wis kalau naik Vespa ya udah kita anggap teman kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak ya wis kita lihat kayak gitu, yang lihat tapi Pak Su bukan aku ya, aku karena kan aku nggak mudeng apa-apa, ya wis sama Pak Su dilihat tapi nggak bisa, ya wis kita antar ke lokasi aja kayak gitu. Dan sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman, agak campuran kali ini karena emang ini harinya itu kayak random banget, dan semoga teman-teman suka lah ya. Dan sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku. And see you di video aku lainnya teman-teman. Bye-bye. Aku